Kali ini tim Santri Nusantara mencoba mengungkap dari sudut pandang gaib tentang pasar setan yang terletak di Gunung Lawu. Ada apakah di balik pasar tersebut sehingga diberi nama pasar setan? Di situ seringkali ada kejadian gaib, mulai dari hanya suara panggilan pada pengunjung dan suara hentakan kaki manusia. Harimau, pasar Gunung Lawu. Gunung yang meninggal di sana kan, pendaki yang meninggal ya di Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kami Santri Nusantara. Kali ini Santri Nusantara akan mengungkap pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Di balik kisah apakah pasar setan dari Gunung Lawu itu? Mari kita kuak bersama Santri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Gus dikuak tentang pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Silahkan. Ya, ini kami yang mau melakukan proses mediumisasi gitu kan. Kami menghadirkan salah satu makhluk gaib yang tinggal di kawasan Gunung Lawu yang sering disebut orang-orang itu pasar setan. Nah, nanti kita ungkap di sana bagaimana lebih detailnya lagi tentang kok banyak orang menyebut di situ kawasan pasar setan ini. Jadi kita tanya langsung sama penghuninya ini dengan mediumisasi. Silahkan nanti ditonton sampai habis biar tidak terjadi kesalahpahaman. Santri Nusantara, ini kami mau melakukan prosesi mediumisasi ya. Nah, sebelum prosesi mediumisasi dimulai, ini kami mau membersihkan dulu, juga membuat benteng pageran untuk melindungi. Jadinya nanti tidak ada penyusup selain daripada makhluk gaib yang kami hadirkan nanti. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nirjaya Nirwana, saya mohon ya Allah, tubuh anak ini terbenteng dari luar dari dalam. Allah terbentuk pageran melindungi anak ini. Assalamualaikum Muhammad. Semua makhluk gaib fasik yang dari dalam ataupun dari luar yang tidak berkepentingan, semuanya tidak bisa mempengaruhi mediumisasi, tidak bisa menyusup. Allah kun fayakun. Sallallahu alaihi Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nirjaya Nirwana, saya mohon ya Allah, salah satu makhluk gaib yang tinggal di kawasan Gunung Lawu yang sering disebut oleh orang masyarakat pasar bubrah atau pasar setan, salah satu saja yang tinggal di sana makhluk gaibnya, tarik tangan saya Allah. Allah masuk ke tubuh anak ini. Allah masuk. Bisa bicara dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang kita suara nyambung dengan anak ini. Allahu bisa bahasa manusia. Siapa ini? Siluman. Siluman apa? Siluman harimau. Siluman harimau. Dari mana kamu tadi? Hah? Dari kawasan pembelanjaan. Kawasan pembelanjaan? Di mana itu tepatnya? Dari pasar. Ya, maksudnya pasar di kawasan mana? Pasar Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oh, yang dikata orang itu pasar setan itu. Hah? Ya. Udah, Abang memanggil saya. tenang dulu, saya cuma pengen berinteraksi aja ya. Duduk yang bagus bisa nggak? Saya bantu ya, dengan izin Sang Yang Nirjaya Nirwana, makhluk gaib ini bisa duduk seperti manusia, duduk bersila. Allahu kun fayakun. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk bersila. Duduk bersila. Duduk yang bagus, yang enak buat jasad itu enak. Yang kamu pakai
Ini ya, terdengar jelas di telinga kamu ya. Kamu kenal orang yang bernama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana enggak? Terdengar jelas. Hah? Saya pernah mendengar kabar beliau. Siapa? Beliau adalah raja dari seluruh penguasa alam. Nah, ini saya salah satu pengikutnya beliau ya. Nah, ini saya mau pengen tanya-tanya sama kamu itu tentang pasar bubrah, pasar setan ya. Duduk yang bagus seperti manusia aja lah nih, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, duduk seperti manusia. Supaya wujudnya juga berubah dulu. Gak apa-apa, berubah jadi manusia dulu. Duduk bersila seperti saya. Buat duduk bersila seperti saya. Hadap saya, ini hadap sini. Hadap ke saya. Kamu bangsa apa? Saya bangsa siluman. Bangsa siluman. Siluman apa? Siluman harimau hitam. Siluman harimau hitam. Nah, kok bisa tinggal di situ, ceritanya gimana? Saya pemilik orang di situ. Pemilik orang? Ya. Nah, terus kok bisa di situ, ceritanya gimana? Dulu orang-orang di sekitar situ sering melakukan ritual-ritual mengundang untuk melancarkan perdagangan mereka. Oh, kamu terus tinggal di situ? Iya. Ya, itu emang banyak sekali di kawasan itu, banyak sekali makhluk gaibnya. Banyak dari kalangan jin, kalangan siluman, bahkan iblis sekalipun. Oh, memang di sana kawasan tempat jual beli itu. Iya. Kamu udah Islam belum? Belum. Mau diislamkan nggak jadi pengikutnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Biar nanti kamu ngomongnya jujur, nggak bohong ya. Jadi informasi yang diceritakan nggak bohong, ya. Mau nggak? Saya sampaikan saja. Sampaikan saja gimana? Tidak usah diislamkan. Kenapa? Saya pemilik orang. Pemilik orang? Maksudnya pemilik orang gimana? Saya punya orang penguasa di sana. Di Kamu? situ ada orang pemilik pasar. Oh, maksudnya kamu pengawal gitu? Iya. Oh ya sudah, kalau kamu pengawal ada tugas ya nggak saya islamkan, makanya saya tanya kan. Nah, di sana itu kan banyak pendaki-pendaki itu yang mengalami hal-hal mistis gitu. Salah satunya mendengar suara-suara seperti pasar atau kadang tersesat di situ. Itu kamu tahu nggak gimana ceritanya itu? Itu dari penguasa gunung. Maksudnya? Penguasa gunung yang tidak mau diganggu. Maksudnya gimana ya? Keras, nggak jelas saya. Penguasa gunung mau membutakan orang-orang yang di sana. Kenapa kamu butakan? Karena pendaki-pendaki hanya mencari sensasi hiburan. Oh, karena pendaki-pendaki mencari sensasi hiburan. Memang di apa? Di Gunung Lawu itu banyak pendaki yang artinya hanya main-main saja gitu. Iya. Kan nggak apa-apa kan, rekreasi kan. Yang salah di mana? Mereka tidak ada sopan santun Oh, tidak ada sopan di tempat santun. kami. Bahkan sosok orang mencari ilmu, ritual saja itu tidak kami izinkan. Oh, seperti itu. Iya. Nah, itu di kawasan itu emang pasarnya seperti apa? Maksudnya jual beli antara bangsa jin dengan siluman atau memang gimana itu, ceritanya gimana? Bisa ceritakan nggak? Masing-masing orang memiliki kodam masing-masing, memiliki jimat-jimat. Terus? Di mana jimat itu saling bertukar kekuatan untuk melemahkan penjual-penjual yang lain. Yang dijual apa aja? Itu aja atau gimana? Salah satunya benda. Benda. Iya. Benda-benda aja. Benda-benda mistis. Benda-benda. Benda yang dikeramatkan. Benda-benda mistis, benda-benda yang dikeramatkan. Iya. Nah,
Nah itu katanya kan ada mitos nggak boleh pakai baju hijau, itu kenapa ya? Karena salah satunya mereka sudah menyerupai bangsa mereka. Gimana? Itu salah satu mereka sudah menyamai bangsa kami. Maksudnya menyamai bangsa? Karena kamu di gimana? tempat kami ada bangsa buto hijau. Ada burung hijau. Buto hijau. Oh buto hijau. Ada buto hijau yang nggak senang pakai orang-orang pakai baju hijau itu. Ya, Misalkan orang pakai baju hijau di kawasan Lawu, terus gimana? akan mendapatkan gangguan-gangguan. Oh, Setelah gangguan-gangguan. Nah itu kadang itu kan katanya itu ya, kan ada yang itu kan kayak suara tapal kuda, suara berbaris gitu kan, maksudnya ada tapak-tapak. Itu kamu tahu nggak itu dari mana? Itu ruh orang yang melakukan ritual. Untuk orang yang melakukan ritual. Iya, di sekitar gunung. Nah selain daripada bangsa siluman kan banyak jin ya. Iya, Jin yang salah satu yang kuat di sana wujudnya apa? Yang bukan pengawal loh ya, maksudnya bukan yang punya tugas. tubuhnya berbentuk manusia. Tubuhnya berbentuk manusia, terus Wujudnya hijau. buto hijau. Iya, Kalau itu bangsa yang perempuan ada nggak jin perempuan? ada. Udah. Nah kalau yang Jin sering yang dari susu untuk kecantikan. dari susu kecantikan. Nah itu jin yang biasanya ganggu itu, ganggu maksudnya ganggu para pendaki, itu yang bangsa apa? Itu bangsa jin. Bangsa jin. Genderuwo. Apa? Genderuwo. Ya jin wujudnya apa yang biasanya ganggu? Genderuwo. Genderuwo. Pocong. Pocong juga. Nah itu yang biasanya menyesatkan para pendaki itu siapa? Itu jin yang berubah-berubah wujud. Jin yang berubah-ubah wujud. Ya. Iya. Coba saya tarik jinnya ya. Saya hadirkan jinnya ya. Nanti kamu lihat itu teman kamu bukan ya. Kamu saya kembalikan aja lah ya. Saya kembalikan, nanti saya tarik jinnya ya. Dah, terima kasih ya. Dan di sini ya. Dengan izin sang Yono saya Nirwana, malu baik masuknya dengan kuat bisa efek energinya kembali ke tempatnya. Allah. Baik, tadi penelusuran yang pertama itu ternyata salah satu penghuninya bangsa siluman ya. Tadi kami mencari informasi di sana, dan bangsa siluman itu bilang bahasanya yang tinggal di kawasan Gunung Lawu yang ada dinamakan Pasar Setan itu ternyata juga ada bangsa jinnya. Nah ini saya akan menarik salah satu bangsa jin yang tinggal di sana. Nanti kita tanya-tanyain versi bangsa jin seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang jangan dimana ibu anak ini terlindungi pageran, dikatakan pageran dari luar tubuhnya. Allah, dengan izin sang yang jangan dimana terbentuk berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh penyusup. Selain daripada yang saya tarik tidak bisa masuk ke tubuh anak ini. Sallallahu alaihi wasallam terlindungi. Ya Allah, dengan izin sang yang nurcahaya nirwana, ya Allah saya mohon salah satu bangsa jin yang tinggal di Pasar Setan yang disebut masyarakat Pasar Setan di kawasan Gunung Lawu, salah satu saja bangsa jin itu, tarik tangan saya Allah. Masuk ke tubuh anak ini. Allah masuk. Bisa bicara bahasa manusia dengan cinta yang berkah. Allahu nyambung dengan kita suara selamat. Siapa ini? Paham bahasa manusia? Siapa ini?
Jin dari mana? Dari mana? Sana, dari sana, Dari mana? dari atas jauh. Dari atas jauh. Ya, Gunung itu. ya. Kamu bangsa jin wujudnya apa? Wujudnya apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Ya, Tinggi enggak? ya. Apa gendruwo? Kamu tinggal di sana sudah lama? Ya, Nah itu di kawasan yang kamu tempati itu kok kenapa kok disebut pasar setan oleh masyarakat itu kenapa? Bisa diceritakan nggak? tempat berkumpulnya kami para bangsa jin. Tempat berkumpulnya kalian bangsa jin. Ya. Apa kumpul itu? Kegiatan sehari-hari kami. Ya bisa dijelaskan secara detailnya nggak? Maksudnya kegiatan apa kok kumpul-kumpul itu? Kegiatan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, jual beli. Ya, Nah itu yang dijual sama yang dibeli itu apa aja itu barangnya itu? ya bahan makanan. Bahan makanan. Ya, baju. Oh, juga ada baju juga. Ya, Oh, berarti kayak di dunia manusia gitu ya? ya hampir sama. Oh, hampir sama. Nah biasanya yang dijual itu makanan apa, berupa apa? Banyak, Apa aja yang paling kamu senangnya apa? banyak sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya, Oh, emang bahasa Jin juga makan sayuran? ya versi kami. Oh, versi kamu. Ya, Sayuran versi kamu. Jual beli seperti itu ya. Berarti itu banyak ya dari segala penjuru apa di daerah situ aja yang datang atau memang kawasan itu tempatnya para itu makhluk gaib yang berjualan itu? ya sekitar gini. Oh, sekitar situ. Misalkan yang jin dari bawah itu juga bisa Bisa. jual beli itu. Punya dia membawa untuk barternya. Oh, barter, jual belinya barter, Iya. tukar-tukar gitu. Ya. Nah, itu wujudnya apa aja bangsa jin yang sering di pasar itu? Banyak. Apa aja? Sebutnya bisa nggak? Yang kebanyakan kuntit. Banyak kan kunti. Ya. Saya cuma sebatas ingin berinteraksi saja sama kamu ya. Tolong kamu jangan bujuk ya, jangan bohong ya. Saya kunci loh ya. Kalau kamu bohong, nanti kuping kamu terpotong-potong jadi kecil-kecil ya. Supaya aku dengan cincang dengan saya ini ruangan. Kayak nyoba terpotong-potong. Gak berani saya di sini, gak berani bohong. Nggak ada bohong, sudah bagus malah. Kalau bohong otomatis terpotong-potong. Lah, bangsa jin itu dari apa? Wujud kuntilanak yang banyak ya. Ya, akan di pasar soalnya. Oh, di pasar soalnya perempuan banyak. Ya. Nah, kamu nggak ada di pasar? Ya, saya hanya menjaga itu. Menjaga, Ya, menjaga keamanan sini. menjaga keamanannya. Ya. Oh, lah itu kok banyak pendaki tuh yang pas apa lewat di sana atau ngecamp di sana kok banyak mengalami hal-hal mistis tuh, prosesnya gimana kok bisa sampai dia merasakan ataupun melihat bahkan melihat gitu, gimana? Pikiran kosong. Apa? Pikiran kosong dan tangannya. Oh, pikiran kosong orangnya Ya. karena kelelahan juga mungkin ya. Ya. Nah, jadinya saya ingat ya, kok pernah kejadian itu kok ada orang yang pendaki yang mendaki Gunung Lawu itu kok meninggal itu, kamu tahu nggak ceritanya seperti apa? Nah, kesalahan. Kesalahan? Ya, dia menantang. Tentang apa? Menantang banyak kesombongannya dalam hatinya. Kesombongan dalam hati. Ya. Emang kamu bisa baca Bisa. dari apanya?
tingkah lakunya, ngomongnya. Oh, tingkah lakunya, ngomongnya Ya. sombong gitu. Ya. Terus akhirnya diganggu sama kayak di sana. Ya. Nah, terus gimana? Nah, nasibnya gimana itu yang meninggal di sana itu yang di Ya untuk urusan sama penguasa sana ada lagi bukan saya. dan kamu ada lagi. Berarti artinya pendaki-pendaki itu harus menjaga adabnya ya, kata Krama ya. Dia tamu. Oh, dia tamu. Nah, tamu harus menjaga gitu. Iya. Nah, itu kadang tuh kok ada suara gendingan itu. Kamu tahu nggak ceritanya gimana gending itu? Gending Jawa itu. Tuh ada cara. Cara apa? Banyak. Ya, boleh ceritakan nggak? Cara apa? Tuh ada pesta Pesta apa? pernikahan. Pesta pernikahan Ya. diadakan di situ gitu. Ya. Apa semua bisa membuat acara pernikahan di situ atau hanya orang-orang punya kedudukan tertentu saja? Dudukan tertentu saja. Tertentu saja. Nah, kalau makhluk gaib yang sering menyesatkan itu dari bangsa apa? Ingat nggak boleh bohong ya. Ya. Yang kadang menyesatkan itu loh. Pertama jin. Jin. Awal itu jin. Awalnya jin. Iya. Kamu Kan saya cuma penjaga yang di pasar itu. yang pasar itu. Ya. Bangsa jin itu wujudnya apa? Bangsa jin yang ganggu itu, menyesatkan itu. Banyak. Apa aja bisa disebutkan nggak? Ya. Sering itu seperti saya. Penuh ya bermata merah. Kamera terus Terus tuh kuntilanak yang sering nakut-nakuti ya untuk memisahkan itu, untuk biar ketakutan, biar terpisah dia sama gerombolannya. oh berarti yang bertugas menakut-nakuti itu kuntilanak. Ya. Itu ya, itu apa memang dalam bangsa jin di dunia kalian kan ada namanya jual beli juga ya, Ya. masalah makanan juga. Itu apa juga seperti di dunia manusia berumah tangga gitu? Ya, sama. Sama punya istri juga gitu. Ya. Nah, gimana ceritanya, gimana coba pengen tahu saya. Ada maksudnya ada hukumnya tertentu atau main serobot aja? Siapa yang kuat dia yang banyak istrinya. Oh, dia banyak istrinya. Ya. Jadi sama ya, hampir sama ya seperti dunia manusia ya. Punya rumah tangga caranya, melahirkan anak seperti itu. Ya. Itu yang di beberapa pasar setan yang di kawasan Gunung Lawu itu, yang di pasar itu bener bangsa jin, siluman, bahkan iblis juga, atau cuma bangsa jin aja? Banyak yang bertransaksi cuma bangsa jin saja. Oh, yang transaksi cuma bangsa jin saja. Ya, yang lain ikut nimbrung itu untuk mencari kesempatan, untuk mencari tuh anak-anak pendaki ada yang hilang itu. Oh iya. Ini saya coba hadirkan kuntilanaknya ya, biar saya berinteraksi ya. Ini dilihat ya, saya masukkan ya. Ini kuntilanak yang paling cantik, saya tarik ya. Silahkan. Nggak ada yang cantik sana. Enggak saya cantik ya, nanti saya rubah wujudnya kan bisa. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana ya Allah, saya mohon jin wujud kuntilanak yang tinggal di kawasan yang disebut pasar Bubra ataupun pasar setan di Gunung Lawu. Salah satu ketarikan saya, Allah tarik masuk ke tubuh perempuan ini. Allah masuk ke Mbak Eva. Penyusup dari luar, dari dalam otomatis keluar bersih. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad terlindungi, terpagari dari dalam, dari luar. Dan bisa menyusup.
bisa bicara bahasa manusia, nyambung dengan pita suaranya Mbak Eva dengan izin Sang Yang Muhammad. Itu bener lah yang masuk Kunti itu. Lihat terfokus matanya. Kurang masuk. Apa? Kurang masuk. Ya. Masuk semula yang di dalam tidak bisa mengganggu. Yang masuk itu Nang. Ya. Udah, bener kan itu Kunti kan? Ya. Ya. Udah ya, kamu saya kembalikan ya. Ini saya biar ngobrol sama kuntilanak dulu ya. Ya, terima kasih ya. Dengan izin Sang Yang mana izin ini keluar bersih efek dan lainnya. Allah. Terima kasih sudah mau hadir kembali. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam efek menguat. Karena jiwa menguat ya Allah. Kok panas ya di sini ya? Siapa ini? Sayang. Ada apa sih? Ya tanya kamu itu siapa kok bisa masuk sini gimana ceritanya? Hah? Aku kayaknya ditarik deh tadi. Tarik. Tapi ini tempat apa? Panas sekali di sini. Ya dah jadi dingin. Allah bagi kamu dingin kayak di gunung. Iya, kenapa ya? Di sini panas sekali tadi. Ya mungkin apa mau hujan jadinya agak ongkok. Nah, kamu bangsa apa? Saya bangsa Jin. Bangsa Jin? Iya. Wujudnya apa? Kunti. 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 Oh, kamu tadi dari mana kamu? Tadi habis jualan, mau beli barang tadi. Mau beli barang. Beli apa? Beli tahu. Dia mau beli apa ya? Mau beli kayak baju gitu. Terus mau beli bahan-bahan makanan. Bahan makanan. Hah. Oh. Saya mau nanya sama kamu. Apa kamu sering ganggu para pendaki-pendaki yang di sana? Bagi saya kamu itu yang sering buat apa? Ketakutan itu. Kamu takuti dengan suara atau perwujudan itu kamu atau bukan? Iya sih. Hah? Iya. Kamu. Nah itu kok bisa sampai terdengar suaranya, suara menangis perempuan atau ketawa itu memang berapa banyak jumlah teman-teman kamu itu yang ikut bisa sampai terdengar orang? Banyak sekali. Berarti nggak cuma kamu saja kan? Iya, banyak. Oh banyak. Nah kalau itu suara gending-gending itu gimana itu? Gendingan itu, gendingan Jawa. Itu aku lagi ada acara. Lagi acara apa? Acara makan-makan. Oh, acara makan-makan, pesta itu. Iya, pesta. Sambil dikasih hiburan seperti itu. Dan juga nikah. Oh. Kamu pernah dengar nggak orang yang bernama Sang Yang Nur Cahyani Nirwana? Panas saya kalau dengar nama itu. Kenapa kok panas? Ih, takut. Takut kenapa? Takut. Ceritain lah. Kamu kenal enggak? Nggak kenal. Saya tahu. Iya. Nah, kok tahu? Siapa beliau? Itu kan penguasa. Penguasa. Penguasa gimana? Tuh raja di raja itu. Raja di raja. Maksudnya raja di raja itu bisa dijelaskan enggak? Iya, pokoknya raja itu terkenal di mana-mana. Terkenal di mana-mana. Raja di raja. Terus apalagi yang kamu ketahui tentang beliau? Terang, katanya itu terang, silau. Iya. Takut semuanya. Takut semuanya? Iya. Jangan sebut-sebut lagi ya. Oh iya.
Apa kamu sudah berkeluarga kamu? Saya belum. Oh, belum. Ya, nanti sama itu, sama gendruwo yang tadi mau nggak? Sama siapa? Sama gendruwo. Yang mana? Ya nanti ada, mau nggak? Lihat-lihat dulu ya. Lihat kamu. Coba nih lihat ya, salah satu gendruwo yang ganteng. Tarik hadir di depan sini dengan izin saya nujani mana Allah di depan ini berwujud kekar, ganteng sekali. Mau sama itu? Iya mau. Ya mau nggak? Oh nggak mau sama kamu. Dah balik. Nggak mau. Dah balik. Tunggunya balik. Ya maaf ya. Dia ya nggak mau sama kamu, bukan kamu ya nggak mau sama dia ya. Iya, padahal aku ini paling cantik di sini. Ya nggak apa-apa lah. Ya foto sendiri-sendiri, ya. Cari sendiri nanti. Lah di kamu kan tinggal di Pasar Dibrah itu ya, Pasar Setan itu. Ya. Itu apa di dalamnya itu ada sesuatu yang ditanam di situ. Sesuatu yang berharga itu ada nggak? Yang tertanam di situ. Ada kuning-kuning. Banyak. Kuning-kuning banyak. Itu kalau dalam dunia manusia disebut apa? Apa itu ya? Itu harganya mahal. Ya apa? Namanya apa itu kuning-kuning itu? Jadi tahu dengan izin sang Yang Esa Nirwana Allahu. Paham? Emas. Emas? Iya. Banyak emas itu? Iya, banyak. Ada yang jaga nggak? Ada. Galak yang jaga. Galak. Ya. Kamu tahu nggak itu milik siapa? Tahu. Tahu? Milik siapa? Itu punya yang tadi. Siapa? Itu raja, itu punya raja. Milik raja. Ya bisa disebutkan nggak namanya? Biar versi kamu lah. Sangyang. Terus? Sangyang Nur. Saya Nur. Duh, saya gemeteran. Gemeteran. Iya, nggak berani saya. Saya Nur Cahyana Nirwana. Duh, jangan tanya itu ya. Oh, Iya, takut saya. ya sudah. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh ada orang meninggal di sana kan. Pendaki Di mana? yang meninggal ya, di Gunung Lawu, kawasan Gunung Lawu itu. Itu kamu tahu nggak kejadiannya, beritanya seperti apa itu tahu nggak? Atau kamu ikut andil membuat linglung dia atau gimana? Yang meninggal itu. Heeh. Ya salah dia sendiri. Salah dia sendiri gimana maksudnya? Iya. Dia mentang-mentang. Mentang-mentang. Iya. Jadi nggak boleh mentang-mentang di sana, Iya. ganggu kalian. Iya, nggak boleh. Mentang-mentang sombong. Kita ambil itu. Ya nanti saya saya memberikan masukan nanti tentang hal seperti itu. Yaudah ya, kamu saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke tempatnya ya. Iya. Terima kasih sudah mau bercerita, berinteraksi dengan kami ya. Iya. Nah ya, Iya. selamat malam. Yang izin saya saya Nirwana semua malam baik masuk lagi. Baik fakwa substansi ya Allah. Allah bersih. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya menguap. Akhirnya menguap Allah. Demikian tadi pengungkapan dari pasar setan yang ada di Gunung Lawu. Biar lebih lanjut, silahkan Gus Wil untuk memberikan hasil dari mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami tadi telah menghadirkan ya salah satu penghuni makhluk gaib yang ada di pasar setan ataupun pasar bebas ya, di kawasan Gunung Lawu. Nah, ternyata tadi yang hadir siluman yang pertama, terus yang kedua bangsa jin, ini wujudnya genderuwo. Yang ketiga tadi perempuan kuntilanak ya, dari bangsa jin. Nah, ditarik dari pernyataan makhluk gaib itu tadi, ternyata memang di kawasan situ memang ada pasar gaib gitu. Nah, tempat bertemunya para bangsa jin, juga mungkin ada siluman juga di sana gitu. Cuma lebihnya lebih ke jinnya, artinya yang jual beli di sana transaksinya bangsa jin. Untuk kesan-kesannya bagi para pendaki Gunung Lawu, silakan Gus. Apa mungkin bisa ada masukan untuk para santri Nusantara dan para pendaki Gunung Lawu, silakan. Oh ya, jadi memang ada kan beberapa waktu yang lalu kan ada yang pendaki yang meninggal di sana ya. Nah, ini sebenarnya menjadikan pelajaran untuk kita semua gitu. Kita ke tempat manapun itu gitu kan, itu kan pasti kebanyakan tuh ada penghuninya, apalagi di gunung itu ada penghuninya. Nah, penghuni itu makhluk gaib seperti itu. Nah, kita itu misalkan pergi ke suatu tempat kan sebagai tamu. Nah, kita harus menjaga adab kita, tata krama kita, sikap kita. Jangan kita berbuat sesuatu yang menimbulkan kesombongan ataupun menimbulkan kepongahan sehingga itu membuat mereka kurang nyaman. Artinya mereka nanti bisa mengganggu sebetulnya. Apalagi posisi mendaki itu kan posisinya kan capek gitu, lengah, pikiran udah kosong. Maka dari itu kita harus sering-sering mengingat Allah, artinya berzikir pada Allah, meminta perlindungan sama Allah. Nah, seperti itu biar nanti dijaga sama Allah. Kalau orangnya kurang mendekatkan diri sama Allah, kurang mengingat Allah, nanti dalam kondisi lemah itu mudah diganggu, apalagi punya ya itu tadi sikap-sikap yang kurang baik tadi, seperti itu. Demikian tadi santri Nusantara hasil pengungkapan kita di Pasar Setan Gunung Lawu. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya untuk semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.